Terima kasih Yesus, Kau sudah menyelesaikan segala sesuatunya di kayu salib. Kami tahu kami punya janji-janji dan pengharapan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami hari depan yang penuh pengharapan. Rancangan-Mu mengenai kami bukan rancangan kecelakaan, tapi memberikan hari depan, memberikan kemenangan bagi kami. Mari Roh Kudus, Kau tolong kami selagi kami berjalan di bumi ini, supaya bisa memenangkan setiap pertempuran kami Tuhan, supaya bisa menaklukkan kehidupan, supaya kami bisa melalui setiap lembah yang maut. Kami percaya Engkau Roh yang telah diutus oleh Bapa di surga, bukan saja untuk menemani kami, tapi membimbing kami, menuntun kami, mengajari kami, membela kami, berperang bersama dengan kami. Terima kasih. Kami buka hati kami bagi-Mu Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Kami buka hati kami bagi-Mu. Kami mau Kau tinggal di dalam hati kami, bertata, memimpin kami di dalam nama Yesus.
luar biasa ya. Banyak, saya itu banyak yang datang. Kayaknya karena liburan terus sudah krisis, datang semua sekarang. Saudaranya, saya baru saja datang dari Solo. Salah satu pemimpin di sana itu adalah gembala, tapi pekerjaan sehari-harinya itu tukang pijat. Ya, kemarin mau saya ajak ketemu meeting doa bareng, enggak, repot Pak. Sekarang banyak orang datang pulang pijat. Wah ya berarti rame-rame, orderan lagi banyak. Padahal aku ya pengen pijat sisa gitu ya. Saudara, hari ini saya nggak sempat pulang dari Solo langsung ke tempat ini. Rencananya saya langsung pulang, tapi tadi begitu turun dari bis, karena saya nggak naik kendaraan. Saya sama istri saya bola. Bocah hilang gitu. Bocah petualang. Saya sengaja dari Surabaya naik bis ke Madiun, dari Madiun naik kereta, kemudian ke Solo, dan kemudian saya pulang. Udah saya naik bis saja gitu. Jadi memang sengaja kami ke sana juga sumat-sumut aja. Kemudian kami cuma berdua. Rencananya istriku sudah gandeng aku gini, honeymoon ya Bib. Kita sudah mun-mun gitu ya. Mbak, saya naik kereta berangkat ke Solo, saya berhadapan dengan orang pacaran, bayangkan. Terus selalu membayangkan aku jadi mahasiswa kayak gini. Setelah saya turun dari Bungurasi, ketemu dengan dua orang Jerman. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya ngomong gini, kamu mau kemana dan mau apa? Aku pertama kali di Surabaya. Terus kemudian saya sama istri saya tuh nggak tega gitu, karena di Bungurasi, kemudian dia mau kemana juga nggak tahu. Udah kamu ikut saya aja. Tapi dia juga takut sebetulnya. Ini sopo gitu ya. Terus istriku gini, wedi bae ngertiku tapi lo bukan masalah wedi. Saya udah tinggal tapi gini, nanti kamu nggak enak. Kita mesti, ya udah sekarang kamu datengin. Saya datengin, terus kami ngobrol sebentar, terus kami pergi dan saya antar, saya ajak makan dulu karena istriku sudah bilang ini, aku mau makan karena aku terlambat makan siang. Oke, udah ajak dia makan juga, tak pokoke pecel, tak pokoke jangan lodeh. Pokoknya garang asem gitu, suwayur dan sebagainya, dan dia enjoy. Dan kami ngobrol kesaksian dan sebagainya. Akhirnya dia tahu bahwa saya pendeta. Yang bukan pendeta dan sebagainya, yang ngomong kamu ngomong Inggris gitu ya, kan gitu. Kalau ngomong Jerman udah ngomongin. Dan ketika saya ngobrol malah kesaksian demi kesaksian. Dia mau bayarin nggak usah lah, kita mau traktir kalian lah. Terus saya bilang, kenapa? Aku tuh nggak tahu kenapa kamu baik sama aku. Saudara, bukankah Kristus yang ada dalam diri kita yang harus kita tunjukkan kepada orang lain setiap hari, every day. Saya memang sengaja melakukan itu bukan karena apa, tapi kalau Tuhan sudah menggerakkan, saya nggak tahu ada maksud apa. Sekarang istri saya mengantar dia ke hotel, dia pesen lewat internet, terus tapi dari hotelnya itu kok nggak jelas gitu ya. Terus aku bilang gini, biarkan istriku ngantar kamu, ngedrop kamu begitu tidak nyaman, marilah melarikan diri dari hotel. Gitu, lari aja dulu, gak tahu dia. Biarkan istri saya menghandle segala sesuatunya. Ya, jadi kadang kita itu, aku membayangkan kalau aku tiba-tiba pergi di luar negeri terus kayak orang elek terus tolak, gak ada orang yang menolong, ya tak bayangkan dia lah, ya tolak gitu, daripada nanti dia dimanfaatkan orang. Karena sekarang kondisi yang tidak aman, buat saya lebih baik kamu ikut sama saya gitu. Saudara, itu paling tidak kesaksian saya sampai hari ini tempat ini, dan melayani langsung. Jadi Mewah, kamu jangan khawatir, aku selalu hadir. Aku sudah duduk di sana, saya pasti ditanyain, Pak Tony ada di mana? Gitu. Aku duduk di belakang situ ya, nikmati. Oke, kita buka firman Tuhan di hari ini. Saudara, ya Bapak, Mewah tadi pagi juga WA saya, Pak, hanya mengingatkan. Gitu. Ya mungkin sama Pak Buana juga nih. Daripada dia dimarahin Pak Buana, ada yang maling nganu aku. Gitu.
Saudara, sebelum saya membaca firman Tuhan hari ini, saya menyarankan, saya memberikan, saya mensuggest gitu, artinya menyarankan saudara kalau suka nonton film, tontonlah The Chosen. Bukalah website The Chosen TV. Sudah loginlah di situ, kemudian tontonlah dari season 1 sampai season 4. Saya sudah selesai sampai season 4, tunggu season 5. Season 5 mau di launching setelah film Last Supper. Last Supper yang ini bukan punya The Chosen. Ya, mereka ada launching sendiri untuk The Chosen itu tanggal 28 Maret kemarin di Amerika, di Twitter dan teater ya. Terus kemudian baru dibukalah season kelima. Saudara akan diberkati. Setiap episode yang saya tonton, satu season 8 episode. Setiap season yang saya tonton, saya mesti nangis. Nah, waktu season 4 itu sudah perjalanan Yesus yang membasuh kaki, kemudian ke Maria ketika membasuh kaki dengan narwastu, Yesus akan membasuh kakinya murid-muridnya. Saya nangis. Nonton tuh saya musik-musik bendel-bendel gitu. Memang saya melihat belas kasihan Tuhan. Bahkan ketika saya nonton itu membayangkan gini loh, Yesus itu tahu segala sesuatu dan apa yang akan terjadi pada dirinya dan orang, sementara dia harus berinteraksi dengan orang. Contoh gini, saya tahu apa yang terjadi pada Pak Buana, Yusua Buana. Saya tahu Pak Buana hari gini mau makan, aku mau diajak makan orang gitu deh. Intinya gitu ya. Tapi ngobrol begini, aku di jamanan, aku ngerti begitu. Bayangkan kalau itu penderitaan. Jadi Yesus ketika ketemu sama Yohanes Pembaptis dan Yohanes Pembaptis cuma dada gini aja, aku mau ngomong sama Herodes, Yesus nangis. Yesus nangis karena dia tahu mati kan. Dia tahu satu persatu betapa dia berat ketika dia tahu kematiannya, dia tahu nasibnya Petrus, dia tahu Yudas, dia juga tahu. Wah, saya kira wah Yesus ini berat ya buat dia. Yang kedua, saya banyak hal tahu tentang bagaimana Bani Asaf itu kalau nyanyi. Dari film ini ternyata begini, mereka itu punya kelompok, terus kemudian paduan suara cuma itu mereka lah kelompok kayak akapela, terus ada satu yang membacakan. Oh, itu saya juga nangis loh. Oh begini, untuk memasmurkan dari Bani Asaf tuh kayak gitu. Saudara tahu nih bagaimana khotbah 5.000 orang, nggak ada speaker kayak begini, nggak ada mic. Kan suara ini pasti itu mujizat. Suara Yesus begitu. Enggak. Murid-muridnya disebar. Yakobus warono. Apa jenenge si Yohanes ya kono Andreas ya kono. Mereka disebar. Jadi setiap kali Yesus ngomong, ya berbahagialah. Nah mereka kayak ngomong berbahagialah gitu. Jadi mereka jadi speakernya. Jadi semua itu bisa dengar. Yesus khotbah apa? 2 hari khotbah, bayang saya itu. Serius waktu mau sebelum memberi makan 5.000 orang. Setelah film ini ada tiga konsultan memperhatikan film ini dan terus jadi film ini adalah film yang menurut saya mendekati otentik keadaannya. Saudara kalau tadi Alkitab kan cuma setelah itu, kemudian waktu itu, saudara kan bocornya cepet tuh. Terus begini, terus kalau film itu ditambahkan bagaimana Yesus berkemah, makan bareng sampai muridnya kawan balik di rumahnya, kemudian Yesus kemana nggak tahu. Terus tiba-tiba kita mau kemana? Nggak tahu. Kita mau kemana? Yesus tiba-tiba muncul. Ayo berangkat. Bagaimana? Kehidupan begitu. Dan diperkirakan ya. Pak Yusua, dia berkata gini, teman saya yang mentranslate bahasa Indonesia, seorang hamba Tuhan, dia mentranslate dan dia ngomong gini, ketika aku mentranslate aku rasa murid-murid Yesus 12
Kuwi sing tuwek cuma siji. Hah? Bener? Iya, Petrus. Yang lain itu muda. Menurut ukuran Yahudi mereka itu anak-anak. Di bawah 21 tahun. Loh, kok bisa coba? Murid yang lain itu tidak tahu kapan matinya kan? Karena mereka mati. Cuman satu yang tahu kapan matinya. Siapa? Yohanes Pembaptis. Nek Yohanes Pembaptis mati, tarikan dengan tulisannya dia ditarik ke belakang. Waktu dia jadi murid Yesus umur berapa? 14-15. Yang kedua, waktu Petrus dengan Yesus bayar pajak. Bayar pajak nggak apa-apa, itu di mulutnya ikan. Bayarlah itu untukmu dan untukku. Artinya berarti mereka sudah gede. Lah kok kayak gini? Untukmu, untukku, Yohanes, Andreas, KKP. Oh, teman gua. Yang punya mertua siapa? Makanya pertengkaran mereka kecil. Oh, sebelum dari Yesus apa? Ribut gak karuan. Saudara, diperkirakan mereka masih remaja. Jadi betapa bayangkan kalau saudara ada di situ dan tidak mudah percaya Yesus. Percaya? Saya kata posisinya muridnya itu, saya ngamuk. Tapi mereka itu belajar untuk mengikuti Yesus. Gak ngerti karepe. Mereka tuh karepe apa? Gak ngerti terus melokan. Bayangkan. Petrus dengan kemarahannya, Thomas dengan kemarahannya, bagaimana Petrus mengampuni Thomas, bagaimana Thomas marah karena pacarnya mati, terus kemudian kenapa Yesus kok tidak menyembuhkan, kenapa Yesus tidak membangkitkan, kenapa Yesus kok tidak menghalau, dan Yesus cuma lihat begini, cuma nangis. Belum waktu marah Thomas, marah. Apalagi ketika Lazarus dibangkitkan, semakin marah Thomas. Kok gak mau bangkit? Tapi kalau mau membangkitkan Lazarus, saudara, ada banyak hal yang akhirnya saya merenungkan kembali kalau baca firman Tuhan di Injil itu jadi lebih dalam. Makanya saya sarankan saudara untuk nonton, ya, tontonlah dari season 1 sampai season 4. Ini rencana sampai season 7. Season 7. Teman saya sudah membocorkan itu. Oke, kita buka firman Tuhan sekarang. Ulangi nonton lembur timbang nonton drama Korea. 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30, kita mulai pada ayat yang pertama. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag, dan mereka mengalahkan Siklag dan membumi hanguskan. Mereka menawan perempuan-perempuan dan semua orang di sana, tua muda, tanpa membunuh seorang pun, melainkan menggiringnya sambil meneruskan perjalanan mereka. Daud bersama orang-orangnya sampai ke kota itu. Ternyata kota itu telah dibumi hanguskan, dan istri serta anak-anak mereka laki-laki dan perempuan ditawan. Pecahlah tangis Daud dan tentara yang bersamanya sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam orang Israel dan Abigail janda Nabal orang Karmel. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan hatinya dalam Tuhan Allahnya. Saudara, saya mau menyampaikan sesuatu itu bagaimana terjadi kondisi saat itu. Siklag adalah tempat di mana para istri dan anak-anak mereka, pasukannya Daud itu ada di Siklag, dititipin untuk sementara mereka tinggal di sana. Kemudian datanglah orang Amalek. Saudara tahu bahwa orang Amalek itu nomaden. Dia itu seringkali menyerang kota demi kota, kemudian menjarah, kemudian berangkat lagi, pergi, dan seterusnya.
Saat itu Siklag salah satu yang didatangi oleh orang Amalek, kemudian di bumi hanguskan Siklag, kemudian istri dan anak-anaknya ditawan oleh orang Amalek, dibawa pergi. Kemudian Daud dan bersama pasukannya waktu pulang melihat anak istrinya nggak ada. Saudara pernah kehilangan orang yang dicintai. Saya pernah kehilangan anak saya di sebuah mall gede di luar negeri. Kami asik masuk toko, kami berdua masuk toko, anak saya juga masuk. Kemudian yang satu anak saya muncul. Pak lagi milih-milih gitu, saya tanya istri saya, Terry di mana? Loh, tak pikiran baik kamu. Loh, murah. Terus kokonya, Jo, adikmu di mana? Nggak tahu, Bida. Kami cari di toko itu nggak ada. Saya panik. Kenapa? Anak saya masih kecil waktu itu, kurang lebih 2 tahun, dan dia bisa jalan kata-kata, belum bisa ngomong dengan baik, apalagi bahasa Inggris di negerinya orang. Dan waktu itu saya keluar bingung ya, cari di mana. Saya bilang sama kakaknya, kamu tinggal di toko ini, Beb, kamu sebelah kiri, aku sebelah kanan. Saya masih ingat. Larilah kami dengan panik, ketakutan. Bayangin saya kehilangan anak ini. Panik loh saya. Saya lari, gak ketemu Mbak Mama. Ngomong bahasa Mandarin sih. Ngomong apa? Excuse me, I want ngomong bahasa Inggris malah ngomong Cina. Aku diduding-duding. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan hikmat lewat Roh Kudusnya. Ada satu kata aku tahu, Haice. Haice. Oh ngerti aku nih. Nek Haice ngerti. Bocah cilik lanang. Nek Haice. Haice. Iya. Tuh. Haice. Dia tunjuk satu tempat, kemudian ternyata wis anggap anakku wis jenenge Terry tapi Haice karepmu. Dan tak saya kesana, saya penting duduk Hailo ya toh. Saya datang ke sana, saya ambil. Ternyata anak saya dijagai oleh seorang TKI di situ. Kamu kita bisa bayangkan ketika kondisi saat itu Daud datang, seluruh pasukannya datang, bojone ora-ora, anake ora-ora, nangis lah mereka. Slok, kebal-kebul grodok ya roh, paru-parunya rontok. Nah, tapi selalu kehilangan. Orang akan kehilangan kesehatannya, kehilangan waktunya, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan. Mereka pada saat kehilangan, ada yang terjadi adalah kepanikan. Sepupu saya bisa saja kehilangan uang hadiah dari sebuah lomba 35 juta. Hanya karena ada orang menawarkan diri, saya bantu, saya cairkan hadiahnya. Ya wes dibantu, singkat cerita hilang hadiahnya. Hilang, nangis dia di depan papanya. Aku gak usah kuliah, aku kerja. Sudah 35 juta nanti papanya tanggung dengan cara bagaimanapun. Tapi itu salah aku. Sudah. Orang itu ketika kehilangan, maka yang terjadi adalah kepanikan. Saudara tiap hari hilang, termasuk umurmu kan hilang. Makanya ulang tahun itu sebetulnya bukan panjang umur, hilang umurnya, karena kesempatanmu untuk hidup akan berkurang satu tahun. Tapi kan nggak mungkin dong pendek umur ya Pak, mungkin nggak mungkin. Pendek kesempatannya Pak, nggak mungkin. Tapi ketika orang ulang tahun itu, kenapa saya kok ngomong tentang ulang tahun? Istriku itu masuk ulang tahun ke-50. Tahu nggak? Sebelum ulang tahun ke-50, seminggu itu diomong. Umur-umur masih cakep. Iya nyapa. Berarti aku tua. Ya gue nggak bisa ketemu orang komplain. Ya gue sudah lah. Gitu. Iya setengah abad loh. Iya. Saya soalnya tekonya. Ya aku ini cakep loh. Ya ngomong cakep. Soalnya begitu ulang tahun tuh dia rendah enak. Besoknya ngomong. Iya aku cakep. Tetapi terus bukan apa aku.
ngaku seket loro orang bingung. Itu second dia udah bingung. Dia itu ngomong gini loh, coba dibayangkan second itu ngomong gini, umur piro setengah abad itu foto. Ya nggak usah berganti setengah abad, second loh. 50 itu perang sih. 50 karena sesuida mami Maimunah 85 masih khotbah masih 5 sesi satu hari. Ini aku mau belajar dari mami terus makan gak ada pantangan, yang ada adalah pantang menyerah. Ya toh, umur 84 waktu itu mami tetap makan babi, kambing, mangan kabeh. Enak ya Mi. Tipsnya apa? Itu bersyukur terus, dekat sama Tuhan. Oh udah, aku gak melakukan ya. Coba. Saya kemarin ketemu satu hamba Tuhan namanya Pak Hari. Pak Hari gimana? Pak Hari umur berapa? Saya tuh melayani Tony, saya umur 70. Wih, hebat. Kamu jangan bilang hebat, Ton. Aku 70. Dosenku umur 94. Terus masih ngajar, masih pelayanan, seger. Wah, aku jadi udah umur 94. Tapi kita pasti mau ya, umurnya tetap tetap segar di masa tua. Amin. Nah, susah banget tua ini. Perento mangan iki. Orang itu makan ini. Terakhir itu cuma makan sendok. Dan aku doa Tuhan aku sampai kalau ngono ya. Tapi ya atur semuanya sudah diatur. Saudara, kondisi itu nangis lah sampai dikatakan dalam Alkitab bahwa sampai mereka itu tidak bisa nangis lagi. Kondisi panik itu tidak bisa nangis lagi karena sebuah kehilangan. Kesedihan itu menjadi orang itu tidak masuk akal ketika saat itu mereka akan merajam Daud. Goro-goro kowe Daud, bojoku hilang, anakku hilang. Daud pun kalau mau komplain ngomong ini, memangnya bojoku anakku tok, bojoku hilang. Bojomu dia, cici, aku loro, gitu. Aku ini aku loro, anak-anakku, putus sebenarnya sama. Tapi mungkin mereka kan sudah kehilangan, gak masuk akal. Orang kehilangan duit itu gak masuk akal. Makanya saudara bisnis berdua dengan sesama, gawe yo hitam di atas putih. Sebaik-baiknya orang, dan sebanyak kehilangan, gak masuk akal bisa besok hidup di leboknya penjara. Serius. Ada orang tuh nolong saya, ngomongnya gini doang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita kan saudara. Tuhan suruh saya menolong kamu. Saya itu waktu itu digandeng tanganku seperti ini. Tuhan itu nyuruh aku cuma menolong kamu. Terus dia kata, kita kan saudara. Nangis saya di belakang ruangan itu saya. Terima kasih ya kau nolong aku gak ngerti soal keluarku. Hari ini, piye penyelesaian ini? Bukankah waktu itu begini? Dan saya sudah nyicil dengan cara begini. Rasanya enggak. Aku berbujuk lemes. Piye, orang kalau sudah kehilangan bisnisnya, kehilangan duitnya, segala sesuatu yang dulunya aku disuruh Tuhan menolong kamu, bisa ngomong ini sekarang mungkin Tuhan sudah menarik pertolongannya. Makanya sekarang ngomong sama orang ini, hitam di atas putih, terus apapun orang tersinggung guys bobel, karena nanti ini jadi pegangan. Sudah orang sudah kehilangan seperti itu. Mungkin waktu ikut Daud, ayo kita peduli, bukan sih begitu hilang Daud kurang ajar deh. Jadi aku sih ngomong aku sopo. Nah ternyata gitu. Daud juga kondisi yang sama. Saudara hari-hari ketika kehilangan orang bisa pada kondisi yang sama. Tapi indahnya adalah saat itu Daud bisa berkata gini, tuh aku menenangkan diriku. Dengan cara apa? Ini yang saya maksud. Ini ayat yang berikutnya, ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod kepadaku. Ayat 8, kemudian Daud meminta petunjuk kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah mereka kususul? Ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab
Sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Apa yang dilakukan Daud adalah dia berdoa, dia datang kepada Tuhan, dan dia menenangkan dirinya. Di tengah keadaan yang terjadi, di luar kemahnya mungkin sedang terjadi chaos. Mana Daud, kita mau lemparin itu. Daud masuk kemahnya, dia panggil Abiatar, ambilkan efod. Efod itu adalah pakaian yang digunakan oleh seseorang imam besar supaya ketika dia ingin bertemu dengan Tuhan dan menginginkan Tuhan bicara padanya. Dan saat dia menggunakan efod itu, dalam ketenangan dia bilang, Tuhan, aku bisa nggak ya? Banyak orang di dalam kondisi kepanikan itu, yang adalah mengambil keputusan ini, memilih itu, takut Tuhan lah. Karena kita cuma menggunakan sebuah karunia atau mungkin privilege bahwa Tuhan menyertainya tuh. Tapi pertanyaannya, apakah saudara itu tanya Tuhan dalam ketenanganmu, tenang. Berapa banyak di antara kita malah tidak melakukan itu, tapi segera dengan cepat bertindak seolah-olah, maaf saya ngomong, kowe paling pintar, paling punya banyak pengalaman, paling kuat. Saudara, ketika punya duit aja, kita cobalah beli sesuatu kayak uang. Bukan berarti gini, toko tempe, toko Tuhan, ya nggak gitu. Tetapi ketika saudara mau investasi, saudara merasa punya duit. Coba saudara ketika kehilangan, kalau duit belas, ulah meneng, tolak, baru aku tanya Tuhan dulu ya. Ketika aku kekurangan, tapi ketika kamu punya, kamu akan melakukan dengan pikiran. Hari-hari ini saudara sedang tidak baik-baik saja. Apa yang dilakukan oleh Donald Trump kemudian berlaku secara ekonomi yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi ekonomi di Indonesia, orang mau ngomong apapun membuat orang panik. Tapi tidakkah kita tanya Tuhan, ini ada apa sih? Saya tadi baru menegur satu orang kemarin masalah vaksin. Dia posting di betul kan, tidak boleh berdagang kalau tidak ada vaksin. Kita dalam bahasa Inggris. Saya langsung bilang, kenapa kamu posting? Berarti dengan kata lain, semua yang sudah ini orang beriman percaya pakai vaksin, itu gak bisa berdagang gitu. Semudah itukah pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya? Ketika kita mengimaninya, kita mempercayainya, hilang cuma gara-gara vaksin. Berarti kamu menyebutkan saya antikris bahwa karena saya vaksin, atau kamu sendiri antikris. Ayo kita pikirkan baik-baik, jangan membuat orang panik, tapi pikirkan dan renungkan apa yang akan Tuhan lakukan. Aku cuma mengingatkan orang, saudara menakut-nakuti orang, bukan mengingatkan. Saudara, saya itu pelayanan di anak-anak. Dulu saya nggak melayani anak-anak itu ngomongnya tentang ini, surga dan neraka. Apa kamu nggak takut masuk neraka? Ibu caci ibu ngomongnya kan juga gitu. Panas. Iya, kalau kamu nggak mau, siapa mau? Enggak. Saya pernah tanya setelah cerita itu, tanya, siapa yang mau ke surga? Semua di kelas saya angkat tangan kecuali satu. Sama itu. Jadi siapa yang mau ke surga? Angkat tangan kabeh, garis itu. Ini kamu kok nggak mau ke surga? Kenapa? Aku nanti mau ke Pasar Ratu. Saya ngajar di Manyar itu. Maksudmu? Pulang gereja, mama ngajak aku ke Pasar Ratu. Oh ya, enggak, bukan gitu nih. Maksudnya kan kalian nanya siapa mau ke surga, tapi angkat tangan kecuali situ karena dia pulang gereja mau ke Pasar Ratu. Saudara, saya dulu nakut-nakuti dengan cara itu. Terus Tuhan kan membukakan sesuatu. Apa?
kamu jangan membawa orang itu untuk takut, tetapi bawalah orang itu untuk mencintai. Benar. Memang ada cara gini. Gak usah nyolong. Gak pergi ke penjara. Bisa juga. Tapi kan jelas gini. Jangan nyolong. Itu membuat tidak menyenangkan Tuhan. Masa Tuhan tidak bisa memberkati kamu? Lain. Orang tuh jadi gini. Agak nyolong. Tuhan ketak lihat aku nggak ingin membuat Tuhan sedih. Tuhan pasti memberkati. Tapi ada juga gini, aku gak nyolong, tiba melebu penjara dikepui. Ada dong. Tapi Tuhan tuh membawa supaya saudara dan saya itu mengerti tentang cinta Tuhan. Dan ilustrasi yang lain yang menarik adalah, saudara kalau mau beli rumah, lihat pameran, saya mau tanya, saudara meneliti, mengobserv, memilih rumah yang ingin ditinggali atau rumah yang tidak ditinggali? Ya pengen mau tinggali toh, gini, iki keramik lho, iki iya lho, dia itu AC yang gini, ada tamannya ya, iki piro ya, oh iya, gentengnya begini, 2 lantai, aku pengen lho kayak gini, ada tempat parkirin, kan semua gitu loh, enak tak, kamu masuk pameran gini, iki rumahnya opelan, loh, Susu mepet cilik orang ini, dan saudara sibuk dengan itu. Lalu apa? Dengan kata lain ini, saudara mau masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga atau neraka? Oh, bagi dengan masyarakat. Saudara, kalau saudara mau ke surga, berbicaralah tentang surga. Amatilah tentang surga. Tempat di mana kita bersama-sama dengan Dia. Dan surga lebih banyak dibicarakan di Alkitab, di firman Tuhan daripada neraka. Coba cek. Lalu apa menghubungi? Perjalanan ke neraka sangat menakutkan. Dia, nanti kamu akan dihukum. Dia, nyapo. Kenapa? Karena engkau dengan cintanya Tuhan, Tuhan tuh gak pengen engkau di neraka, tapi di sana bersama Dia. Tentunya kan kita tanya siapa mau ke surga, tapi katakan udah ada cinta karena dia pulang gereja mau ke masalah tuh. Saudara saya nakut-nakuti dengan cara itu. Terus Tuhan tuh akan membukakan sesuatu. Apa? Kamu jangan membawa orang itu untuk takut, tetapi bawalah orang itu untuk mencintai Tuhan. Memang ada cara gini. Gak usah nyolong. Gak pergi ke penjara. Bisa juga. Tapi kan bisa gini. Jangan nyolong. Itu membuat tidak menyenangkan Tuhan. Masa Tuhan tidak bisa memberkati kamu? Lain. Orang itu jadi gini. Aku kayak nyolong. Tuhan ketak lihat aku nggak ingin membuat Tuhan sedih. Tuhan pasti memberkati. Tapi ada juga gini, aku gak nyolong, tinggal melebu penjara dikepui. Ada dong. Tapi Tuhan tuh membawa supaya saudara dan saya itu mengerti tentang cinta Tuhan. Dan ilustrasi yang lain yang menarik adalah, saudara kalau mau beli rumah, lihat pameran, saya mau tanya, saudara meneliti, mengobserv, memilih rumah yang ingin ditinggali atau rumah yang tidak ditinggali? Ya pengen mau tinggali toh, gini, ini keramik loh, ini iya loh, dia itu AC yang gini, ada tamannya ya, ini piro ya, oh iya, gentengnya begini, 2 lantai, aku pengen loh kayak gini, ada tempat parkirin, kan semua gitu loh, enak kan, kamu masuk pameran begini, ini rumahnya omelan, loh, Susu mepet cilik orang ini, dan saudara sibuk dengan itu. Apa? Dengan kata lain, saudara mau masuk surga atau masuk neraka? Daripada neraka, coba cek. Dan apa menghubungi? Perjalanan ke neraka sangat menakutkan. Dia, nanti kamu akan dihukum. Dia, nyapo. Kenapa? Karena engkau dengan cintanya Tuhan, Tuhan tuh gak pengen kau di neraka, tapi di sana bersama Dia. Kemarin ada satu istilah, siapa berbilang bahwa kita ada di surga nantinya selamanya? Saya langsung bilang, ada orang posting, buat pikirin Tuhan membuat mainan kita, nanti kita di surga, oh ya wes, iki fire gun, ngawur aja. Bapak Yesus itu selalu ngomong dengan bapaknya, ngomong apa? Tempat di mana aku berada, mereka juga berada. Itu kerinduan, karena kerinduan terus kau gak
apa-apa dolan orang yang rokok dulu kok balik ini reneng jalan itu wong cuma bujuk tok hehehe gitu kan hati-hati soalnya. Nah kembali lagi dia berkata kepada Abiatar bawakan efod. Abiatar ini adalah anak dari Ahimelek. Ahimelek ini siapa? Ahimelek ini adalah imam besar yang didatangi rumahnya oleh Daud ketika Daud keluar dari kejaran Saul. Dia melarikan diri. Saat dia ke Abiatar, Daud itu luwe kocok-kocoknya, dan Abiatar Ahimelek gak punya makanan, dan saat itu kamu punya kamu senjata, sehingga kita diberikan pedangnya Goliat kepada Daud. Dan saat itu si Ahimelek itu kan adalah imam atau Lewi. Kemudian Daud pergi. Saat itu ada satu kepala gembalanya si Saul yang ada di tempat itu, yaitu Not, yang kotanya namanya Not, dan si kepala gembala namanya Doeg, Doeg. Dan di situ kemudian dia melaporkan kepada Saul, Saul, tadi Daud ada di Ahimelek di Not. Kemudian panggil Ahimelek ke sini. Ahimelek berangkat ke Saul bersama dengan 85 imam dan dimarahi. Kenapa kamu nggak ngomong bahwa Daud besar? Aku sedang mengejar. Lah aku juga nggak ngerti Ahimelek bilang begitu. Dan kalau itu kamu harus mati. Ahimelek dan 85 orang itu dibunuh. Dan tidak ada seorang pun yang berani sebetulnya. Dan tapi yang membunuh akhirnya Doeg. Dibunuhlah mereka. Satu Saul juga ini gak cukup, maka Saul akan membumi haruskan Not, dibunuh semua orang yang ada di Not, itu semua orang lain. Dan Abiatar ini lari sambil bawa efodnya bapaknya. Dan saat itulah dia lari, dia pergi ke Daud. Sejak itu setiap kali itu Daud selalu bilang, Abiatar bawa efod ke aku. Daud minta efod itu bukan hanya ini, di pasal sebelumnya juga terjadi. Abiatar efod. Kenapa Daud itu mau tenang dan hening, dan saat itu dia berbicara. Kita itu, saya bukan melarang penyembahan, enggak. Kita memang harus menyembah. Kita memang harus menyembah dan kemudian berbahasa. Kita memang harus makan. Tapi kadang karena kita banyak ngomong, Tuhan yang ngomong loh semuanya. Gitu, tenang, gitu hadirat Tuhan. Itu Tuhan malah bisa ngomong dengan kita. Kami lagi. Iya, mungkin gak berdoa ya, tapi yang menentukan itu sambil mendengarkan musik yang sekarang itu saya banyak mendengarkan musik tentang bagaimana lebih dalam lagi dengan musik itu, dengan penyembahan hanya instrumen aja yang 4 jam, 5 jam gak bahasa roh saya, terus gak nyanyi juga saya. Kenapa? Saya pengen mendengar suara Tuhan, saya pengen belajar sesuatu, saya pengen bahwa saya bisa lebih peka dengan rohnya. Daud sebenarnya juga bisa, gak usah tanya Tuhan, dia langsung mengejar. Bukankah Daud juga pengen mengejar orang Amalek? Pasti. Tapi yang dilakukan Daud selalu dia datang kepada Tuhan dan tanya, datang kepada Tuhan dan tanya. Kita buka firman Tuhan yang lain. Kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan berbalik kepadaku dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa saudara? Kekuatanmu. Tetapi kamu nggak mau. Katakan lagi, malah kamu berkata, tidak, kami mau lari dengan menunggang kuda. Maka kamu akan lari tunggang langgang. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda yang
begitu pula para pengejarmu. 1000 orang akan lari terhadap ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Kita itu merasa gini, aku itu tidak perlu diam dan tenang, yang aku perlukan adalah gerak cepat, naik kuda yang tangkas dan cepat. Ini sebuah pernyataan. Banyak hal yang bisa terjadi hari-hari ini akan membuat kepanikan dalam hidup saudara. Karena kehilangan ini, kehilangan itu, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan apapun. Tetapi Tuhan minta kamu supaya kamu diam, tenang. Supaya seperti Mas Bodan katakan bahwa Tuhan itu adalah Allah, aku adalah Allah. Ketika engkau mengakui itu, ketika engkau menyembah Dia, ketika engkau biarkan Dia berkata-kata di dalam hidupmu, ketika Roh itu berbicara dan menguatkan kamu. Saya bukan anti bahasa roh, enggak, saya berdoa bahasa roh. Paulus pernah berkata, aku lebih banyak berbahasa roh dibandingkan kamu. Sehingga mengingatkan setiap orang yang berbahasa roh itu, Paulus bilang jangan sampai orang yang akhirnya mendengarkan kamu jadi batu sandungan, intinya gitu. Sekarang ini jadi keresahan di Surabaya. Beberapa guru agama datang ke saya, Pak, gimana ya fenomena gereja itu, ya menyebut gereja itu saudara, saya maksudnya itulah itu loh, yang CG itu. Nah, karena begini, setiap kali mereka berdoa dalam persekutuan doa, di dalam doa di kelas, ya, kuat bahasa roh. Sampai mereka tuh gini, itu ada apa tuh Miss? Miss itu jelaskan, itu bahasa roh. Gimana orang bisa bahasa roh? Apakah harus bahasa roh? Dia menjelaskan orang yang berbahasa roh itu, yang anak berbahasa roh kepada temannya aja salah. Malah jadi batu sandungan ya teman-temannya. Pak, saya harus menjelaskan gimana ya Pak? Lah kuwi wis dikongkon oleh kono piye? Gitu sekarang. Rui berdiri. Sama ya. Saya saudara doa sama saya. Terus gandengan tangan. Kowe nek kowe kagak gerak ngene. Tak colke. Mbak aku ngene tak colke. Ngapa kok jake ngene? Loh, saya ngomong jujur, saya pernah gini. Semakin dia semakin aktor sekali. Lalu dia apa ini? Aku rasa tenang toh. Guys, gue yang ngomong karena pojok dari dia. Saya bukan anti, Tuhan bisa manifestasi dengan berbagai cara. Serius, mesti lagi nih, tahu nggak logika? Saudara yang ngecek listrik, saya mau tanya, gue kesetrum ngacet, saya anak yang kesetrum nggak? Loh itu coba, itu dijemput oleh kesetrum. Kadang gini ya, banyak beberapa, maaf ya bahwa kadang tuh banyak orang keset, cepet bos. Nah aku orang ngacet malah kayaknya kapan aku pintu kipir. Saya gak bisa tenang toh. Saudara, dalam ketenangan itu, di situ ada kekuatan dan Tuhan bisa bicara. Saya waktu pergi ke Hawaii, Pak Buana juga situ. Saya pernah tanya sama Pak Yusuf Buana itu, Pak, aku mau berangkat Hagai Pak. Ada saran nggak? Puji Tuhan, Pak Buana itu memberikan saran tahun kunek luwe. Gue dapur wih, dapur wih, mie instan Indonesia. Oh siapa? Dia kok boy dia tak buka kan beri. Oh iya, Pak Buana jujur, tak buka luwe, kan memang waktunya beda. Saudara, di sana itu kalau perjamuan kudus, kalau doa, itu tenang. Sampai kadang ini, ketenangannya kok kayak emosi piye menyembah Tuhan, gak ada Pentekosta style, gak ada karismatik style.
Jadi saya sebetulnya waktu itu nggak enjoy, setiap kali belakang nggak enjoy. Tapi di saat suatu kali Tuhan itu membukakan dalam ketenangan, aku nangis gak madem. Ini, Tuhan bilang gini, nah, kadang dalam ketenangan itu, kamu lebih bisa mendengar, kamu lebih bisa mengerti dan mengetahui. Oh iya, saya menang, saya nangis. Nah, ini kali sepatu duduk, Tuhan pada ini, kenapa lu bicara? Gini loh, Tuhan. Gini loh. Terus kamarmu baru selesai. Terus gini loh, Tuhan. Turun. Kesal karena hadirat-hadirat kan. Saudara please, kadang Tuhan itu pengen itu one-on-one, kamu tenang di hadapan Tuhan, gak disibukkan apapun. Bahkan itu rasa ngomong sih, saat itulah Roh Kudus itu berbicara. Dan saat itu engkau ngerti, ya Tuhan, bener nih saat, bener ini. Makanya kalau Pak Buana berdoa, siapapun yang berdoa menghadapi orang tuh kadang kan dulu kan menang ini sih, iya apa ya, gitu kan gitu. Oh kan langsung ngomong apa benar nggak salah. Makanya di ngomong masuk. Istriku tak ditanya kepada leader di sana, pikir saya itu, ya ibu, makanya kamu nonton sih. Oh, ini. Benar kok, si Tone ngomongnya dulu apa? Ngomongnya dulu kemarin ada satu orang datang ke saya, kamu kan dari Bali kan? Saya bilang, iya. Percakapan yang ada di Bali kamu juga tidak. Kamu ngomong dengan seseorang di Bali kan? Kok ada bojone? Ngomong amin orang Pak ini tahu dari mana? Nggak kurang ngerti ya. Kenapa? Karena diam. Tuhan mau ngomong apa sih? Sampaikan. Ngomong apa sih? Kadang kita ngomong serius, keliru ya Tuhan. Nah, keliru. Makanya hanya dia. Di sini dikatakan bahwa Daud saat itu dia cari wajah Tuhan. Dia mau benar-benar. Di situ karena ada kekuatan. Bagaimana supaya saudara bisa diam tenang? Terakhir. Supaya saudara bisa diam tenang, itu harus ada caranya. Yaitu kita buka di dalam Yesaya, Yesaya pasal yang ke-32. Katakan begini, ayat 17. Di mana kebenaran ditegakkan, di sana ada dari sejarah dan buah kebenaran ialah dalam ketentraman untuk selama-lamanya. Kamu bisa diam dan tenang. Itu kalau kamu benar. Makanya baca firman dan lakukan supaya kamu bisa tenang, supaya kamu bisa diam. Jujur ya, saya tuh senang kadang dengan romo gitu ya. Ketika saya kan juga berhubungan dengan para romo, ketika saya ada waktu kuliah, ketika kita cerita, kita diam aja. Terus menengahnya di sini aja. Dia itu sedang connect. Kalau orang kerja banyak gini, Pak aku bilang, no makan nih, kau hidup mau ngikut nanti ya Pak saya no ya toh salah toh makan nih kau gini. Jadi aku dua, nah bener nih nanti keduaan nih. Ada gini mah cerita ya wes. Ya cuma kasih cerita wes kasih aku. Karena kadang perlu didengarkan, kadang kita perlu diam. Kita punya kebiasaan, kita tuh banyak ngomong daripada mendengarkan. Ini dengarkanlah Tuhan hari-hari di rumahmu, ambil waktu. Gak cukup satu tahun, tapi benar-benar engkau diam, seperti meditasi orang. Orang itu kalau dalam ketenangan itu
gelombangnya itu di alfa kan? Alfa. Saudara tahu apa itu alfa kalau di psikologi? Itu smart, gelombangnya smart. Orang itu pintar. Gelombangnya alfa itu adalah gelombang di mana kita bisa seperti mendengar suara Tuhan. Itu di gelombang alfa ini. Kalau kita waktu melek itu beta. Kakean nota dan tagihan. Itu aku dan kalau kita ambil aku di alfa itu. Masalahnya anak-anak itu lebih banyak di alfa di bawah 10 tahun. Mereka itu banyak di alfa. Jadi joginan kalau karena ini di situ ada putih-putih kok ada sayapnya itu apa? Betul ini. Boleh apa? Karena gue beta dia alfa. Anak-anak datang Pak. Anak saya yang paling kecil saya baru tahu polanya dia. Sebulan ini dia cerita bagaimana dia dekat sama Tuhan. Keren loh tuh. Aku kalau sama Tuhan, karena papi bilang, jadikanlah seperti temanmu. Jadi aku kalau ngomong sama Tuhan itu, setiap mau tidur aku ngobrol. Iya aku ngobrol sama Evina. Aku pikir dia ini mungkin mau sembahyang kok gitu kan. Ada bisa saya kawasi terus. Tenang dia ngomong. Saya setiap malam saya ngobrol apa yang terjadi hari itu, karena itu gelombangnya alfa. Makanya aku mendoakan orang itu dia gini, ya benar tapi aku juga tapi dapat dari Tuhan gitu. Dia sedang terus belajar. Kita itu juga itu. Orang itu kalau memang mau tidur itu gelombangnya alfa. Makanya saya itu ngomong sama istri saya, aku senang itu kalau merenungkan firman dan saya berdoa itu senangnya malam. Makanya saya itu tidurnya jam 12 jam 1. Karena tenang, pikir saya tenang. Nah isu, mau sekolah, mau gitu, yang itu butuh sekolah, itu gak tenang. Aku yang tenang, terus tegak, tidak ada orang, semua udah tidur. Kemudian saya diem aja, saya kan punya meja belajar. Di situ ada Alkitab, ada ini, ada itu, sound, sistem semuanya. Saya sudah di situ, saya punya pakai headset, diem gitu. Senang saya, senang sekali. Aku tidak mau buku, mau Alkitab belum, buku orang-orang kayak gini. Aku ngetik, aku tulisi, merenung, apa gitu. Aku buat jurnal, nulis, Tuhan hari ini aku belajar apa? Belajar apa? Tuhan akan bicara pada saudara. Amin. Mari kita berdoa.